Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Empu Atmojo. Di episode kali ini, Empu Atmojo akan mengajak Anda untuk mereview beberapa model pisau bushcraft dan survival. Jadi di hutan ini saya tadi bawa beberapa pisau, nanti kita lihat sekiranya yang bisa mewakili dalam hal ini bentuknya. Ya, ini kira-kira sesuai apa enggak dengan pekerjaan kita selama di hutan. Jadi nanti ada perwakilan ya. Hari ini saya bawa 7 bilah, macam-macam ukurannya dan juga bahan. Cuman ini tidak berbicara bahan untuk saat ini, karena semuanya juga full tang dan semuanya masuk kategori pisau outdoor. Yang pertama ini masuk skinner ya, cuman bisa saja dipakai bushcraft ringan ya, ukurannya lumayan kecil, sekitar 8 cm untuk bilahnya saja. Yang kedua, ini bushcraft standar saja, bushcraft standar dengan bilah 11-12 gitu ya. Kemudian ada gocil ya, gocil modern ini ya dengan gagang mikarta. Gocil yang biasanya juga untuk belah durian. Ini kategori pisau survival, jadi agak panjang, bushcraft versi agak panjang dengan gagang dari berl kayu jati. Berikutnya ada bushcraft standar dengan gagangnya dari kayu berl amboina gitu ya, standar seperti yang nomor 2 tadi. Berikutnya ada gocil dengan gagang dari kayu sonokeling, ada bekas-bekas getahnya, belum saya bersihkan. Kemudian yang terakhir ini ada K110 yang digagangi dengan berl amboina merah, dan pisau ini ukurannya standar kompetisi. Biar nggak susah-susah, saya akan pilih 3 perwakilan saja ya. Jadi menurut panjangnya kita kelompokkan dulu. Nah, jenisnya. Nah, sebenarnya ada 4 macam ya. Ada yang survival panjang, ada yang model gocil, ada yang ini bushcraft sedang, ada kayak skinner ini. Cuman ini saya akan pilih yang memungkinkan seperti itu. Kira-kira dalam hal ini 3 saja yang dipilih untuk mewakili masing-masing kategorinya. Nah, untuk yang kategori pisau survival ini saya akan memilih yang ini. Nah, yang akan kita review full sendirikan. Nah, golongan gocil ini saya akan pilih yang ini. Oke, gocilnya. Nah, untuk kategori ini yang tengah aja. Coba ya. Oke, yang tengah. Anda terpilih, selamat. Nah, 3 pisau ini akan kita review bagaimana performanya jika dipakai bushcrafting gitu ya. Check it out. Kita akan coba dari 3 jenis ini, nanti yang mana yang sekiranya paling nyaman kalau kita bawa-bawa ke hutan gitu ya. Yang pertama, tes untuk serut-serut untuk meraut kayu kering gitu ya, biasanya dalam kegiatan bushcraft. Seperti ini untuk kayu bakar awal-awal ya, pancingan awal. Untuk K110 yang pertama ini pisau survival, kontestan pertama kita menyebutnya, ini lancar jaya. Lancar, bisa nyerut tipis juga dan nggak begitu dalam, jadinya bisa nyerut tipis, jadi mudah juga pegangannya. Mungkin karena juga ukuran berpengaruh mungkin kayaknya. Yang kedua, gocil. Nah, gocil ini dia susah. Dia agak susah karena juga edge-nya ini Scandi Green ya. Scandi Green. Nah, ini susah juga walaupun ditandaskan seperti itu untuk meraut ini. Scandi Green cukup susah. Kalau yang tadi convex ya. Kalau yang pertama tadi convex. Ini yang ketiga, ini dengan edge-nya hulu, ini terlalu dalam. Jadi ketika meraut, lapisan irisannya itu terlalu dalam. Jadi kayunya ini banyak, kegerus banyak gitu. Kalau hulu ternyata dampaknya seperti itu. Kemudian kita tes ke ranting-ranting kecil. Nah, yang pertama pisau survival dengan edge convex ini enteng-enteng saja. Enteng-enteng saja. Nah, celing-celing-celing, jadi memang harus tajam, kalau nggak tajam juga nggak bisa. Untuk gocil, nah gocil juga lancar ya, jadi Scandi Green lancar nih untuk potong-potong pohon-pohon kecil gitu. Nah, enak juga ternyata dipakai. Kemudian yang ketiga, pisau bushcraft yang ini dia mumpuni, enteng juga dipakai.
Nah, jadi bacokannya ini sempurna, sering, enteng gitu loh. Srek. Nah, enteng kan? Ini kayunya termasuk keras dan ulet. Berikutnya kita tes ke semak-semak untuk mengganti peranan arit gitu ya. Yang pertama pisau survival kita coba jadi semacam ada ganjalan, mungkin karena dia lumayan tebal juga. Cuman dengan panjangnya ini menguntungkan, wilayah yang di rit ini lebih banyak. Jadi wilayah yang di besi ya, semak-semaknya lebih banyak. Nah, gocil ini sebenarnya ini cukup terhambat karena pendek. Cuman ya bisa saja, andai kata memang tidak ada alat lain, pisau gocil seperti ini pun ini juga bisa dipakai untuk babat-babat ternyata, untuk membersihkan area yang mungkin mau kita tempati. Ini juga bisa. Nah, berikutnya, kontestan berikutnya pisau bushcraft standar ya. Ini agak nyenggol-nyenggol, jadi memang tajam tapi nggak langsung bersih, karena yang lain langsung seret, langsung menyingkir. Ini enggak, jadi semak-semaknya susah dibersihkan dan tangan kita itu nyenggol-nyenggol. Ini saya sedang nyari batang yang bisa kita pakai untuk praktek batoning, baik untuk pemukulnya maupun yang berusaha dipotong gitu, batoning. Kita nemu ini, coba ketiga bilah pisau ini kita ajak gotong royong gantian. Nah, untuk yang pertama ini pisau survival ini enak ya karena dia bobotnya menang, bobotnya, tebalnya, ukuran panjangnya, jadi sangat paling pas lah untuk dipakai untuk tebang-tebang seperti ini, untuk potong-potong ya. Kemudian kita lanjut ke gocil. Nah, gocil ini susah ya, selain karena bobotnya ringan, terus edge-nya ini candy green, ini agak susah, jadi nggak bisa gimana, nggak bisa efektif sama sekali kalau untuk potong-potong kayu melintang begitu. Berikutnya yang terakhir, pakai yang hollow. Nah, edge yang hollow pisau survival ini memang tajam nancepnya, cuman tetap nggak efektif karena terlalu enteng. Saya rasa ukurannya kan kecil gitu, terlalu enteng, nggak bisa nyamai peranannya pisau survival yang besar tadi. Jadi ini lawannya kayu yang cukup keras di sini. Kita coba. Nah, enak kan kalau yang besar ini. Berikutnya kita akan praktek batoning. Yang pertama, pisau survival di batoning ya tentu saja kuat. Hampir semuanya pasti kuat ya. Cuman kita kan mau lihat bekasnya nih. Ini jelas enak bawaannya. Nah, cuman nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa dalamnya. Nah, untuk gocil, wah enak ini, dalam. Jadi sekali gebuk itu dia nancapnya dalam, mirip kapak ya. Mirip nancapnya kapak. Bisa dalam. Enak lah untuk batoning, juaranya dia kayaknya. Gocil nih. Nah, candy green. Untuk batoning dia bagus. Oke, jadi bekasnya itu bisa dalam gitu. Kemudian, bagaimana dengan pisau bushcraft standar ini? Nah, dia sedikit maksa, tapi ya tetap ya karena saking tajamnya kan hollow gitu ya, edge-nya hollow, cuman hollow itu kayak jepit gitu, jadi di kayunya bisa nancep dalam tapi susah keluar, pasti jepit soalnya. Oke, kita akan lihat mana yang terbaik untuk batoning. Nah, dari sini terlihat yang paling bagus sepertinya, nah ini untuk gocilnya tadi ya, mirip kapak. Sehat, bilahnya sehat semua, nggak ada yang chipping maupun rolling, jadi sehat-sehat. Punggungnya habis dipakai batoning pun juga sehat walafiat, masih jos. Kita coba untuk tebas-tebas ringan, dia masih sering apa enggak. Ini tes ketajaman setelah menghadapi benda-benda keras ya. Survival lolos ya, bener-bener sering, masih lancar jaya untuk potong-potong dengan potongan yang benar-benar clean, bagus sekali keawetan tajamnya. Yang kedua gocil, walaupun kecil, nah ini ternyata tajamnya ini awet. Berikutnya untuk yang hulu, nah, bentar.
Yang hollow ini dia saking tipis edge-nya, jadi masuk ke dalam pohon pisangnya itu kayak nggak mau rubuh. Yang terakhir kita tes iris. Ini pakai talas, irisnya lancar apa enggak. Untuk yang ini yang survival dengan convex ini, dia agak ada hambatan gitu. Memang tajam tapi ada hambatan glek gitu, terasa di tangan. Yang kedua yang candy green, ini gocil ini dengan edge candy greennya. Ini juga sebenarnya lancar tapi tetap ada ganjalan candy greennya seperti itu ya. Jadi ada beratnya dikit. Nah, untuk iris seperti ini. Kita langsung ke yang hollow. Pisau bushcraft yang hollow ini gimana? Nah, tentu saja karena hollow ini lancar sekali. Sudah mirip pisau dapur saja, ini lancar gitu. Sering. Jadi itu perbedaan masing-masing edge-nya. Nah, kita akan lihat maksudnya apa sih. Nah, ini pisau survival ini convex. Convex ini jadi mata tajam, pengantar di mata tajamnya itu jenisnya convex. Jadi nanti ada plus minusnya tentunya convex ini. Kemudian yang kedua, untuk gocilnya ini perbedaannya, ini candy green. Ya, candy green, walaupun ada V-nya sedikit, cuman lebih banyak ke candy-nya. Candy green. Nah, plus minusnya juga sudah bisa saya simpulkan dan rasakan tentunya. Kemudian yang terakhir ini dia hollow. Jadi untuk pisau bushcraft yang ini dia hollow. Tajam, cuman ada hal-hal tertentu yang mungkin agak menyulitkan untuk edge hollow. Ya, itu tadi review dari 3 perwakilan pisau bushcraft gitu ya. Kalau soal kepraktisan semuanya saya rasa praktis ya, semuanya praktis di bawah. Cuma tadi ada penilaian itu dari ada perbedaan di edge ya, jenis edge-nya, kemudian ukurannya juga. Kalau bahan tidak begitu berpengaruh karena itu tergantung yang ngolah ya. Kalau yang ngolah memang bagus bahan apapun, yang penting baja dengan standar tertentu ya bakal bagus. Jadi tadi kita hanya mencoba memberi penilaian pada tipe ya, jadi tipe modelnya, desainnya, dan juga ukurannya kayak gitu. Termasuk tipe dalam hal ini tipe edge-nya ya, kan ada yang convex, ada yang candy, ada juga yang semi hollow seperti itu. Nah, silahkan jika Anda ingin curhat konsultasi gratis, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi seperti itu. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.